Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sama Allah, diberi semangat, diberi ketabahan serta keistiqomahan untuk bisa terus melaksanakan dan mengikuti kajian rutin setiap seminggu sekali yang alhamdulillah oleh Allah terus dimudahkan ya, diberi kelonggaran, kemudian diberi jalan untuk bisa terus kita laksanakan dan kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semoga dengan itu kita bisa tergolong jadi orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema surat Al-Ikhlas akan dibawakan oleh Pak Sugri. Nah, ini nanti akan bahas bagaimana tentunya semakin mendalamnya seperti apa, langsung kita dengarkan saja penjabarannya, kemudian ada diskusi, kemudian ada penutup. Seperti biasa untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Sugri untuk mengisi materi pada pertemuan hari ini. Monggo Pak Sugri, tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillati hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mari kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk mengkaji Quran. Semoga bisa menambah iman, menambah kualitas ketakwaan kita, menambah tingginya pengetahuan kita, menambah keikhlasan kita, menambah kejujuran kita, sehingga kita ini makin lama makin baik, mendekati seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ini kita akan bahas surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas ini turun 2 kali. Ya. Satu turun di Mekah, yang satunya turun di Madinah. Untuk menjelaskan tentang keesaan Allah, itu turun 2 kali. Begitu pendapat ulama. Saking pentingnya surat Al-Ikhlas ini, namanya itu banyak. Ya. Namanya kalau ini disebut hampir 20 ini nama lain dari surat Al-Ikhlas. Yang pertama memang disebut Al-Ikhlas, yang murni. Jadi artinya itu memurnikan akidah kita, memurnikan keyakinan kita. Yang kedua As-Somad, ya, yang disandarkan, yang dituju, yang dibutuhkan, yang diharapkan. Jadi As-Somad ini karena surat ini sangat dibutuhkan, sangat diharapkan, dan bisa menjadi sandaran kehidupan. Kemudian ada Al-Asas, ya, dasar kehidupan, pondasi kehidupan, pusat kehidupan, dan sebagainya. An-Najah, yang menyelamatkan. Al-Ma'rifah, yang perlu diketahui, perlu dikenal. At-Tauhid, ya. Tauhid.
menyatukan keyakinan kita. At-tajrid, memurnikan ajaran Allah. Al-maqasid, yang dimaksudkan, ya. Atau al-wilayah, yang melindungi kehidupan. Ada lagi al-muqassisah, ada lagi al-mu'awwiyah, perlindungan, ya. Al-mani'ah, yang mencegah adab Allah. Ya, ada lagi al-muhtahdir, hadir malaikat, menghadir malaikat. Al-munkirah, setan lari, ya. Al-baro'ah, al-munawwirah, mencerahkan. Al-mudzakkirah, menyadarkan. Nurul Quran, nurul al-insan. Ini ada 20. Saking pentingnya, ya, surat ini menjadi sangat 20. Ya, ini nama, sekedar nama. Jadi kita enggak, ya harus diketahui aja. Saya kira surat yang paling banyak namanya surat Al-Ikhlas ini, ya. Yang lain paling ada 3, ada 2 namanya. Kadang-kadang ya hanya 1 aja namanya, tapi ini namanya banyak sekali. Saking opone gitu. Mari kita masuk, ya, kepada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan atau tegaskan Muhammad, huwa Allahu ahad, ahadun. Ayat ini kalau dari segi bahasa itu susunannya nggak begitu. Seharusnya kul Allahu huwa ahadun, seharusnya begitu. Karena kata huwa itu kudune setelah penyebutan yang pertama baru kata ganti gitu kan. Tapi ayat ini kata gantinya dulu baru penyebutannya. Nah, ini yang makanya surat Al-Ikhlas ini menjadi menjadi khusus, ya. Nah, kenapa kok disebut kul huwa dulu baru disebut Allah? Seharusnya kalau dijadikan 2 kalimat gini, ya. Allahu ahadun huwa ahadun gitu, ya. Allah yang tunggal, dia yang tunggal gitu, kutune gitu. Jadi huwa itu mewakili Allah gitu, ya. Dia yang tunggal, dia Allah gitu. Tetapi ini enggak, ya. Huwanya dulu malah kebalik gitu loh. Nah, ini oleh karena itu kata para mufassir menafsirkan huwa itu bukan kata ganti di sini, tapi nama Allah katanya. Makanya ada zikir hu gitu, ya. Kalau ada zikir hu mengambil dari hadis ini, ya. Dari ayat ini hu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kan orang berzikir la ilaha illallah, kemudian ada yang berzikir hanya nyebut Allah, ada menyebut hu gitu, ya. Ada orang yang berzikir begitu. Itu di dunia Torekoh, nanti kita tidak bahas itu, ya, mungkin, ya. Karena perbedaan pendapat nanti. Jadi kata qul huwallahu ahad ini kalimat yang dari susunan bahasa istimewa, ya. Karena menyebutkan huwa dulu baru Allah baru ahadun. Itu yang pertama, ya. Tuh. Kata ahadun itu maknanya esa atau tunggal, bukan satu, ya. Kalau satu itu wahidun, nggak pakai alif, ya, wahidun gitu aja. Itu maknanya tunggal atau esa atau satu-satunya. Sehingga makna ahadun ini
ya, satu-satunya yang tunggal gitu. Satu-satunya yang tunggal. Atau satu-satunya yang harus dipatuhi gitu ya. Dan diibadahi. Ya. Kalau ahadun dijadikan isim fa'il menjadi satu-satunya pemersatu. Itu dia biasanya kalau dari kajian kita biasanya dikatakan ahadun itu pemersatu, menjadi isim fa'il ya. Mengambil ayat dari wa'tasimu bihablillahi bihablil jami'a wala tafarraqu. Artinya ahadun itu menjadi satu-satunya pemersatu dengan ayat Al-Quran. Menurut sunnah Rasul, maka Al-Quran ini menjadi satu-satunya, Allah dengan Al-Qurannya menjadi satu-satunya pemersatu. Ya. Ada lagi, ada istilah lain yaitu wahidun biasanya dipakai ya, pengganti dari ahadun kalau pada ayat yang lain. Artinya, atau ahadun ya, artinya mendahulukan, menomorsatukan Allah gitu ya, daripada yang lainnya. Jadi mendahulukan Allah dari yang lainnya atau menomorsatukan Allah daripada yang lainnya. Dia kata ahadun. Ini kalau kita lihat pada surat Al-Hujurat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulah. Wattaqullah innahu sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului baina yadayhi di antara Allah dan Rasulnya. Kalau ayat yang kedua, la tarfa'u aswatakum, la tarfa'u, janganlah kamu meninggikan suaranya dari suara Allah dan Rasulnya gitu. Kalau pada ayat anunya. Jadi kita itu maksud ayat ini dahulukan Allah, dahulukan ketentuan Allah daripada ketentuan-ketentuan yang lain. Ya. Setiap kita memutuskan sesuatu, putuskan dengan hukum-hukum Allah dulu, jangan ke hukum yang lain. Nah, itu maksudnya begitu. Setiap kita berpikirlah melalui ajaran Allah yang kita dahulukan daripada ajaran yang lainnya gitu. Nah, itu ahadun ya. Ahadun. Maknanya. Ahadun juga bisa berarti satu-satunya ya. Kalau sudah disebut satu-satunya berarti tidak ada saingannya. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang lainnya gitu ya. Hanya satu-satunya. Jadi ini kunci sebenarnya di ayat ini. Kalau sudah satu-satunya berarti tidak perlu yang lain. Ya. Tidak perlu yang lain. Kalau masih ada yang lain berarti tidak satu-satunya lagi gitu. Ya. Begitu juga Allah dengan Al-Qur'annya, berarti Allah dengan satu-satunya ajaran gitu. Satu-satunya ajaran yang harus kita patuhi dan kita gitu ya. Nah itu. Kalau masih ada mendahulukan ajaran yang lain berarti ya bukan satu-satunya lagi gitu. Ya. Nah itu jadi kata ahadun ya. Mari kita lihat apresiasinya ya. Apresiasi surat Al-Ikhlas ayat 1 itu ya. Ya, satu, tujuan Allah menciptakan alam semesta ini, terutama penciptaan jin, manusia dan sebagainya,
hanya untuk beribadah kepada Allah satu-satunya gitu ya. Jadi alam semesta diciptakan, jin diciptakan, manusia diciptakan dan sebagainya untuk beribadah kepada Allah semuanya. Alam semesta juga beribadah kepada Allah ya. Semua beribadah, malaikat beribadah kepada Allah, semua beribadah kepada Allah satu-satunya. Jadi semuanya mengikuti aturan Allah. Hanya manusia kadang-kadang diberi kebebasan untuk melanggar aturan Allah. Ya, itu ayat 1. Dalam hadis qudsi, Allah juga menjelaskan bahwa tujuan penciptaan alam semesta ini adalah untuk mengenal Allah. Jadi kita manusia diciptakan itu hanya untuk mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah. Jadi tugas yang paling utama manusia adalah mengenal Allah satu-satunya. Ya. Makanya ada bukan hadis man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal Allah. Dan tujuan mengenal Allah itu dan beribadah kepada Allah itu mencapai ridha Allah gitu. Makanya nanti dalam Al-Quran ada beberapa yang diajarkan oleh Al-Quran bahwa Allah lah yang menyebut bahwa dirinya Allah. Ya. Anallah. Ya, kan gitu ya. Akulah Allah. La ilaha illa ana fa'budni kata Allah itu pada surat 20 ayat 14. Ya. Kemudian surat 6 ayat 102, Allah lah pencipta segalanya. Allah lah satu-satunya pencipta segalanya. Kemudian pada Nur, surat Nur 35, surat Nur ayat 35, Allah lah sumber cahaya. Allahu nurus samawati. Ya. Allah lah sumber cahaya, satu-satunya. Kemudian Allah lah pada surat 57 ayat 3, Allah lah pencipta waktu, ruang, tempat, materi, dan informasi. Itu pada surat 57 ayat 3. Ada lagi pada surat Ar-Rahman, Alam Al-Quran ya. Allah lah sumber ilmu. Nanti pada surat 6 ayat 103, Allah tidak bisa dijangkau penglihatan tetapi menjangkau semua penglihatan. Allah lah pemilik alam semesta. Jadi kata ahadun itu kalau kita elaborasi itu Allah satu-satunya semuanya gitu ya. Pencipta, penjamin kehidupan, tujuan kehidupan ya. Harus kita kenal, yang pertama kali kita harus kenal Allah satu-satunya ya. Allah pencipta ruang waktu satu-satunya yang bisa menciptakan ruang waktu dan sebagainya. Itu ya. Allah yang meliputi segala gitu ya. Satu-satunya, Allah yang dekat itu satu-satunya, Allah yang paling dekat dengan kita itu Allah. Dengan kita itu ya. Yang paling dekat dengan kita itu Allah. Hanya saja kadang-kadang kita tidak merasa dekat. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya, itu. Allah itu yang seharusnya kita rindukan untuk bertemu gitu ya. Kita harus yakin bisa ketemu dengan Allah dan sebagai satu-satunya. Itu semua gitu. Itu ahadun, satu-satunya. Jadi qul huwallahu ahad itu satu-satunya. Tidak ada yang kita butuhkan itu Allah gitu, satu-satunya.
Yang kita rindukan Allah itu satu-satunya. Yang kita mintai pertolongan itu Allah satu-satunya. Jadi betapa luasnya ini makna qul huwallahu ahad ya. Itu. Sehingga sebenarnya makna qul huwallahu ahad itu sama dengan la ilaha illallah. Ya, tidak ada pembina hidup kecuali Allah. Ya. Sama maknanya seperti itu. Ya. Hanya ahadun ini maknanya satu-satunya. Kalau kita dalam ilmu tauhid itu kita kenal satu-satunya zat, satu-satunya sifat, dan satu-satunya perbuatan. Ini yang jarang dibahas ya. Kalau dulu kita pada waktu kita bahas tentang akidah pada waktu masih kita di pesantren atau kita di apa itu sering dibahas. Apa sih yang dimaksud satu-satunya zat, kemudian satu-satunya sifat, kemudian satu-satunya apa yang dimaksud? Itu kalau dibahas panjang sekali nanti kalau ya. Tetapi banyak orang sekarang nggak ngerti ya. Nah itu. Umpamanya, siapa sih yang punya ilmu? Ya satu-satunya Allah gitu. Yang lain itu enggak ada yang punya ilmu. Allah yang punya ilmu. Yang lain itu diberi ilmu oleh Allah gitu. Satu-satunya. Satu-satunya yang hidup itu siapa? Ya Allah. Kita dihidupkan oleh Allah. Satu-satunya yang kaya siapa? Ya Allah. Kita diberi kekayaan oleh Allah. Satu-satunya yang paling baik itu apa? Ya Allah. Gitu ya. Kita diberi rasa kebaikan oleh Allah. Satu-satunya yang indah itu siapa? Ya Allah. Jadi kalau kita senang keindahan, yang paling indah itu siapa? Allah. Kalau kita senang kekayaan, yang paling kaya siapa? Allah. Jadi Allah itu segalanya. Gitu. Satu-satunya segalanya. Yang paling berilmu siapa? Allah. Yang hidup siapa? Ya Allah. Yang lain diberi hidup. Yang lain hanya titipan. Yang ada siapa? Satu-satunya. Ya Allah. Kita itu hanya diadakan. Nah, itu. Makanya kadang-kadang kita pembahasan akidah itu sampai sejauh itu. Makanya kadang-kadang la ilaha illallah dimaknai la wujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Atau kadang-kadang disebut la maujudu illallah. Atau la ma'budu illallah. Tidak ada yang layak dipatuhi, diibadahi kecuali Allah satu-satunya. Jadi makna qul huwallahu ahad itu sama dengan maknanya qul la ilaha illallah, mencakup semua akhirnya ya, melibatkan semua. Yang wajib kita kenal pertama kali ya Allah, yang paling dekat dengan kita itu ya Allah, yang paling sayang kepada kita ya Allah. Mungkin orang tua sayang pada anaknya, tapi Allah lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Nah ini. Ya. Itu. Ini maknanya dari qul huwallahu ahad. Makna yang ke ayat yang kedua.
Allahus somad. Nah, yang kedua ya. Sebentar. Allahus somad. Nah, di sini lagi di ini ya juga kata Allah disebutkan. Kenapa engkau enggak kalimatnya huwas somadu, enggak begitu. Soalnya kata Allah sudah di depan sudah disebut. Biasanya kalau sudah disebut Allah di kata depannya, kalimat berikutnya enggak disebut kata Allah lagi, tetapi diganti dengan kata huwa somadu gitu ya. Huwas somadu. Tetapi di sini kul huwa wahad, saking pentingnya kata Allah maka disebut lagi Allahus somad. Allah itu apa itu Allah itu bersandarnya segala sesuatu. Ya, bersandarnya segala sesuatu ya, semuanya tergantung pada Allah gitu ya. Segala alam semesta dan aturan mainnya dan segalanya itu tergantung kepada kehendak Allah. Semuanya di bawah kehendak Allah. Nasib kita tergantung kehendak Allah. Ya, bumi berputar tergantung kehendak Allah. Ya, aturan hukum-hukum itu tergantung kepada Allah. Semua kejadian juga tergantung kepada Allah. Makanya kalau di surat apa itu? Surat Al-Muzammil ya. Fattakhidhu wakila. Jadikan dia Allah wakila, andalan, sandaran. Sandaran hidup kita. Gantungkan semua hidup kita kepada Allah. Ya. Jadi sandaran hidup. Itu. Jadi kalau di sini saya tulis itu Allah adalah pelindung bolo atau sandaran hidup orang-orang yang beriman yang ya itu. Setiap kehidupan butuh sandaran atau perlindungan, dan sandaran atau perlindungan yang terbaik adalah Allah dengan ajarannya. Begitu juga setiap aktivitas setiap saat harus mempunyai sandaran atau landasan, dan sandaran dan landasan aktivitas yang terbaik itu adalah Allah dengan Al-Qur'annya menurut sunnah Rasulnya. Ya. Secara fisik dan psikologis manusia sangat lemah sekali. Dia sangat butuh sandaran atau perlindungan untuk menerima curahan keluh kesahnya, dan Allah lah tempat yang paling baik untuk mencurahkan keluh kesah kita. Jadi manusia secara fisik dan psikologis sangat lemah. Dia sangat butuh yang kuat ya, perlindungan yang kuat. Makanya kita butuh kekuatan yang kuat, itu adalah Allah. Makanya ayatnya mengatakan la haula wala quwwata illa billahil alim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali diberi oleh Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ya. Kalau ada manusia, kita itu dilarang bersikap ujub ya. Apa ujub itu? Ujub itu bangga diri. Kadang-kadang kita itu merasa bahwa kita sukses, bisa beli mobil, bisa beli rumah, itu seakan-akan hasil usaha kita. Enggak. Ya, itu atas bantuan Allah. Kalau anak kita sukses, atau kita sukses dalam bekerja, kemudian kita bisa beli apa-apa, itu hanya karunia Allah. Sebenarnya kita tidak bisa ya.
Kalau Allah tidak memastikan, kalau Allah tidak menakdirkan kita mampu membeli rumah, tidak bisa. Kita sangat tergantung kepada Allah. Makanya kita tidak boleh ujub, juga tidak boleh sombong, ya. Bahwa karena kerja kita gitu, kemudian kita sukses, tidak bisa. Semua berkat bantuan. Makanya kita sangat tergantung kepada kehendak Allah. Karena hidup ini adalah di bawah di bawah kehendak Allah. Kalau Allah, makanya kalau Allah senang kepada kita, maka Allah akan memberi kita banyak bantuan. Tapi kalau Allah murka, maka Allah akan tidak banyak memberi bantuan kepada kita. Nah, itulah yang disebut nanti sebagai Allahus Somad. Tergantung, semuanya tergantung kepada Allah. Kemudian yang ketiga, lam yalid walam yulad. Ya. Ayat ini juga pakai lam, ya. Lam yalid walam yulad. Gak pakai la. Juga nggak pakai ma. Kenapa ayat ini nggak pakai ya la yalida atau ya wala yulada, nggak begitu, atau pakai ma wama yalidu atau wama yuladu gitu, nggak pakai ma, tetapi pakai ma, pakai lam. Makanya kadang-kadang makna ayat ini kalau diterjemah tidak beranak dan tidak diperanakan, itu kalau diterjemah. Ya. Saya kira yang cocok itu dia Allah tidak butuh beranak dan tidak perlu beranak dan tidak perlu diperanakkan. Atau dia belum pernah gitu ya. Dia Allah belum pernah beranak dan belum pernah diperanakkan gitu. Maknanya itu. Ini konsep ini konsep anak Allah ini awalnya, konsep anak Allah ini awalnya bukan konsep trinitas sebenarnya. Anak Allah itu sebenarnya hamba yang paling disayangi Allah gitu awalnya. Ya, anak Allah itu sebagai satu ungkapan bahwa orang yang paling disayang. Makanya ada Habibullah, ya, orang yang paling dicintai oleh Allah. Anak Allah berarti orang yang paling disayangi oleh Allah. Tetapi begitu muncul teori Trinitas, maka konsep anak Allah itu begitu Isa dianggap sebagai anak Allah, maka menjadi Trinitas akhirnya. Dan Trinitas ini macam-macam ya. Konsep Trinitas ini ya. Kadang-kadang Tuhan Bapa itu Allah, Tuhan Anak itu Nabi Isa, kemudian yang beda itu anak nanti ada yang Tuhan Ibu itu Maryam, ada yang mengatakan Ruhul Kudus, ya. Konsep Trinitas. Ya. Konsep Trinitasnya seperti itu. Atau konsep Trinitas itu sebagai titisannya. Jelmaan. Itu biasanya ini agama yang lain ya, agama yang lain. Teori Trinitas umpamanya yang teori dewa-dewa itu ya. Ada Dewa Brahma, ada Dewa Siwa, ada Dewa Wisnu ya. Kalau Brahma itu sebagai dewa pencipta, kalau Siwa itu dewa perusak, kalau Wisnu dewa pemelihara. Itu teori titisan ya. Jelmaan gitu. Teori jelmaan. Masing-masing ya.
atau kalau yang lain nanti macam-macam itu ya. Nah, ini lam yalid wa lam yulad. Tapi kalau ada lagi teori keilmuan ya. Teori keilmuan ya. Teori defect and reflect ini. Teori keilmuan. Jadi kalau Quran itu konsepnya adalah si21, kalau yang lain itu konsep alam semesta, konsep ilmu apa itu? Alam natural ya. Itu konsep si31 gitu ya. Artinya dari defect, reflect muncul satu ide gitu. Itu nah, tapi ini sulit sekali dipahami kalau orang tidak ngerti ya. Ini saya kira tidak perlu dibahas ini, karena ini teori yang orang sulit memahaminya nanti. Ya, itulah yang disebut lam yalid wa lam yulad. Dia Allah ya belum pernah beranak dan diperanakan. Ya. Belum pernah. Jadi dia memang lagi-lagi dia itu satu-satunya. Kalau beranak berarti nggak satu-satunya lagi. Apalagi diperanakkan nggak satu-satunya lagi ya. Jadi sebenarnya di Qul huwallahu ahad itu kuncinya di sana. Yang lain harus ditutup dengan satu konsep yang lain, yaitu walam yakul lahu kufuwan ahadun. Dan dia Allah tidak sama, tidak ada yang menyerupainya ya. Kalau di ayat yang lain laisa kamislihi syai', artinya tidak ada satupun yang menyerupainya. Tidak ada. Kalau konsep yang lain biasanya tidak ada tandingan, andada, nidun, tidak ada tandingan. Kalau yang lain la syarikalah, tidak ada sekutu baginya dan sebagainya pada ayat-ayat ini. Nah inilah sedikit makna dari surat Al-Ikhlas ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita. Jadi kita tutup ya dengan sebuah falsafah hidup. Hidup adalah di bawah kendali kehendak Allah. Satu-satunya. Rahmat Allah mengalahkan dan mendahului murkanya. Ya. Dialah satu-satunya yang penjamin kehidupan. Dia juga satu-satunya yang layak dipatuhi, diibadahi. Nah itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugri atas apa yang sudah disampaikan pada pertemuan hari ini membahas tentang surat Al-Ikhlas, yang dimana surat ini populer ya, yang sampai-sampai ada sahabat juga ketika sholat itu ya bacanya cuman Qul huwallahu ahad terus ya, sampai ada yang protes kan Rasul itu sahabat itu loh kok bacanya cuman Qul huwallahu ahad saja, kemana? Tapi sama Rasulullah itu juga ayat-ayat Allah yang dimana di situ mengandung sifat-sifat Allah, menjelaskan tentang Allah itu memang Huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sehingga di situ hal yang menafikan banyak hal yang dimana kepercayaan orang-orang sebelum datangnya Rasulullah SAW ini, mereka mempercayai banyak hal yang menyimpang dari nilai-nilai Islam ini yang sudah diajarkan Nabi Isa dulu ya, disimpangkan mereka menyimpang banyak, kemudian diluruskan lagi, sehingga di sini banyak hal-hal yang dimana
memang dinafikan Allah lewat tata bahasa ini, terutama pemakaian lam itu. Untuk menafikan banyak hal yang dipercayai oleh mereka sebelum datangnya pemahaman ajaran Allah yang ini. Nah, ini banyak hal yang seperti dijelaskan tadi, memang Qul Huwallahu Ahad itu populer sekali dan banyak namanya saja. Pakar tafsir Fakhruddin Ar-Razi saja menyebut sekitar 20 nama seperti yang dijelaskan tadi. Memang runtutannya sangat banyak sekali, itu mengandung hikmah atau mengandung kandungan makna yang luar biasa, yang dimana ada sebuah mutiara ya di dalamnya yang memang akan bisa merubah banyak hal, terutama tentang keyakinan, terutama tentang ketaatan, ketakwaan, ketapan dan sebagainya. Nah, ini Pak Abadi, monggo langsung ditanggapi saja tentang tema pada hari ini, surat Al-Ikhlas ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, terima kasih. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kami menanggapi dari segi esensi tauhid dan ilmu, bahwa surat Al-Ikhlas itu kalau dilihat dari maknanya itu sangat mendalam sekali. Ya, terima kasih waktu yang diberikan atas kehadiran saya diterima di media ini. Tentu pada kesempatan kali ini kita akan, apa yang kita bahas itu menanggapi surat Al-Ikhlas. Surat yang sangat pendek, tetapi kaya makna. Ada beberapa dari kita mungkin berpikir surat pendek pasti gampang hafalannya gitu. Namun kita harus hati-hati, kadang hal yang sederhana itu justru menyimpan makna yang dalam. Seperti kalau kita punya camilan yang terlihat biasa tetapi ternyata membuat kita ketagihan. Dari surat Al-Ikhlas ayat yang pertama itu adalah makna dari Qul Huwallahu Ahad itu kan secara umum, saya ambil arti secara umum, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Di sini pertama-tama kita harus mengerti bahwa ini adalah pernyataan yang sangat kuat dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Kalau kita ke restoran itu ada menu restorannya apa? Banyak pilihan. Namun hanya ada satu yang layak disebut, yakni yang Maha Esa. Jadi kita tidak perlu bingung memilih, cukup fokus padanya, yaitu Allah SWT yang Maha Esa. Dalam konteks kekinian, tentu kita sering terjebak dalam berbagai sekte dan ideologi. Nah, ini seperti memilih antara kopi atau teh. Tetapi Al-Ikhlas mengingatkan kita bahwa pilihan utama kita adalah hanya satu, Allah SWT. Jadi saat bingung memilih, ingatlah untuk tanya, apa kata Al-Ikhlas? Kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahu Samad. Makna secara umum adalah Allah adalah tempat meminta. Sekalian makhluk itu semuanya meminta kepada Allah.
Di sini yang pernah berdoa, siapa kira-kira? Nah, tentu kita bisa, umpamanya saya dengan angkat tangan. Nah, kita semua pasti tahu bahwa saat meminta, kita harus tahu kemana kita meminta. Bayangkan kalau kita meminta ke orang yang salah, seperti bertanya arah di jalan tol, salah alamat kan. Nah. Terus Allah di sini adalah tempat meminta yang pasti akan memberikan jawaban. Bahkan mungkin jauh lebih baik dari yang kita minta. Jadi jangan sungkan untuk meminta kepada Allah itu. Namun kita ingat, Allah bukan ATM yang bisa kita tekan tombolnya untuk mendapatkan uang. Dia Allah itu adalah zat yang lebih dari itu, Maha mengabulkan doa kita dalam bentuk yang terbaik. Ini yang kedua. Ayat yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tentu ini penting. Kalimat di atas. Loh, dalam konteks keluarga kita sering berusaha mencari dukungan dari orang tua atau anak. Namun Allah itu tidak memerlukan siapapun untuk menjadi Allah. Jadi tidak ada yang bisa mengklaimnya sebagai ayah atau anak. Jadi saat kita berbicara tentang Allah, tentu kita harus ingat, kita dianjurkan ingatlah dia bukan bagian dari drama keluarga. Ini yang ketiga. Yang keempat, dia tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Walau yakulau kufuwan ahad. Nah, dari sini inti dari surat ini, jika kita ini berpikir ada yang bisa menggantikan posisi Allah, coba ayo bayangkan. Apa ada pengganti untuk internet di zaman ini? Seperti mencari wifi yang lemah saat Anda butuh streaming video. Jadi semua makhluk ini terbatas, sementara Allah tidak. Dia tidak terpengaruh oleh waktu, tempat, atau keadaan. Ini adalah pengingat bagi kita tentunya. Agar supaya agar tidak terjebak dalam hal-hal yang fana. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita contoh menerapkan makna ini dalam kehidupan sehari-hari dengan segi. Contohnya umpamanya ketika kita stres di kantor umpamanya dan berdoa, ingatlah betapa mudahnya Allah mengatasi masalah kita. Kalau diingat momen-momen saat kita mencari dokumen penting umpamanya dan malah menemukan memori promosi visa. Nah, ini terkadang seperti itu. Jadi Allah mengalihkan perhatian kita dengan cara yang lucu. Dalam hubungan sosial, misalnya ketika kita bertengkar dengan teman, umpamanya, mari kita ingat perselisihan itu sementara, tetapi hubungan yang baik adalah investasi jangka panjang. Jadi hubungan yang baik itu sangat diperlukan karena merupakan investasi yang panjang. Nah, disinilah surat ini mengajarkan kita untuk selalu kembali ke satu sumber kasih sayang, yaitu Allah Ta'ala. Jadi kalau diimplikasikan secara praktis itu, setelah kita membahas surat ini, apa yang disampaikan pemateri, tentu kita telah implikasinya secara praktis, yaitu menguatkan iman. Kalau saya garis bawahi seperti itu. Menguatkan iman, membaca dan memahami surat Al-Ikhlas dapat membantu kita lebih mendalami iman kita di saat apa? Di saat galau,
kita baca Al-Ikhlas, Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, wa Lam yakul lahu kufuwan. Ini kalau diresapi rasanya keadaan kita, hati kita itu menjadi tenang. Jadi Al-Ikhlas kalau dibaca secara mendalam itu bisa menenangkan. Jadi sumber ketenangan dalam keadaan kita di waktu galau. Yang selanjutnya adalah dalam kehidupan sehari-hari saat kita berinteraksi dengan orang lain, tentu kita harus mengingat bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah. Jika kita merasa marah atau jengkel kepadanya, pada teman kita, makhluk lain, nah ini adalah bahwa kita itu semua tidak sempurna, jadi harus menyadari atas kekurangan kita. Seperti yang diingatkan oleh Al-Ikhlas, hanya Allah yang sempurna. Jadi, akhir daripada tanggapan kami adalah bahwa surat Al-Ikhlas ini bukan hanya sekedar bacaan, kalau dilihat dari tadi, akan tetapi juga merupakan panduan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan memahami maknanya, itu kita ini tidak hanya beribadah, tetapi juga dapat memperbaiki diri dan hubungan kita dengan orang lain. Jadi mari kita lebih sering membaca surat Al-Ikhlas, bukan hanya untuk menambah pahala, tetapi juga untuk mengingat kembali esensi keesaan Allah SWT dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih atas tanggapan saya. Bisa ditanggapi kembali dan bisa lebih disempurnakan tentunya. Semoga tanggapan kami bermanfaat, dan jangan lupa selalu kita ini nyantai. Dan jangan lupa selalu kita dalam setiap detik udara yang kita hirup, detik nafas kita selalu berdoa. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf, izin serta ustadzin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas apa yang sudah tanggapi pada tema pertemuan hari ini. Tadi dijelaskan bahwasanya hal yang sederhana itu menyimpan banyak makna. Ya. Kayak surat Al-Ikhlas ini kelihatannya memang sederhana. Ya. Kalau surat-surat yang lain yang dimana dikatakan biasanya itu surat pendek, memang kelihatannya pendek, gak kayak surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nas. Ya. Itu kan Anissa, itu kan panjang, yang dimana yang pendek ini terkadang menyimpan tak kalah juga maknanya juga mengandung hal yang sangat luas. Diibaratkan kayak Al-Ikhlas itu kan maknanya murni ya, memurnikan hal yang keruh. Kalau di tafsirnya Al-Qurasyab itu menjelaskan bahwasanya dulu itu pemahaman dan penyimpangan orang-orang itu banyak yang keruh sebelum datangnya ajaran Allah ini. Nah, kemudian adanya turunnya surat Al-Ikhlas ini itu memurnikan pandangan, memurnikan pemikiran, dan memurnikan hal-hal yang sudah keruh itu. Kayak orang tadi diibaratkan Pak Badi itu datang ke restoran, banyak menu-menu minuman, ada yang kopi, teh, dan sebagainya. Semuanya itu keruh sebenarnya, kalau dalam itu keruh. Eksistensi dan hakikatnya itu adalah minuman itu, yang dalam artian yaitu terbuat dari air, terbuatnya kopi, teh, dan sebagainya, jus, tanpa adanya tambahan air itu yang murni, yang seharusnya murni itu dan bisa diminum itu, ya semuanya itu tidak akan ada, tidak akan terjadi. Nah, begitulah kehidupan di dunia ini. Kalau tidak adanya Allah, satu-satunya kehidupan dan penciptaan kehidupan ini, ya yang keruh-keruh kayak kita dan semua makhluk ini ya tidak akan ada. Mau bagaimana hal yang ada kok sebuah itu tidak diciptakan dari yang ada. Nah, itu hal-hal yang dimana
salah satu logika yang untuk memperkuat kita bahwasanya Allah itu Hayyum Mawjud. Ya, ini monggo Pak Sudi ditanggapi lagi tentang apa yang sudah jelas Pak Abadi. Terima kasih atas tanggapannya. Yang pertama, Nabi orang itu biasanya begini ya, bertuhan itu satu. Anggapan orang itu karena persoalan hidup itu banyak, yang dihadapi itu banyak dan kompleks, maka menganggap perlu banyak Tuhan gitu. Nah, tapi jadi pada alam seperti ini orang-orang menganggap wong urip angel kok persoalan akeh kok pangerane mesiji opo iso itu. Yang kedua, orang itu lebih suka melihat Tuhannya itu tampak gitu ya. Mudah digambarkan. Ya. Jadi agama-agama yang lain itu menggambarkan Tuhan itu tampak gitu. Kayak itu Tuhan-Tuhan yang sederhana sebenarnya. Karena tampak ya. Digambarkan kayak patung, digambarkan kayak begini gitu ya. Ya gitu. Nah, kemudian Allah itu Quran menyajikan Allah menjelaskan dirinya itu gak koyok ngono. Gak koyok ngono. Aku iki gak koyok ngono jare Allah. Aku iki siji tunggal gitu. Nabi memberi perumpamaan seperti begini. Orang Arab itu ngomong, bagaimana sampean itu jadi budak enak nih, jadi budak punya tuan satu, punya juragan satu, apa punya juragan tiga? Coba sampean jadi pelayan tapi juraganmu telu, ya apa terusan? Sing siji ngongkon niki, sing siji ngongkon niki, sing siji ngongkon niki. Bingung budaya. Ya. Maka dijawab oleh orang Arab pada, wah ya siji satu aja ya Rasulullah. Nanti saya bingung melayaninya, mana juragan yang harus saya layani. Nah, itulah kuwa hati. Itu gambarannya seperti itu. Ya. Jadi juragan siji meneh. Itu satu alasan. Yang kedua, kalau Tuhan itu enggak satu, dua atau lebih gitu ya. Untuk menentukan sesuatu, takdir manusia itu rapat terus. Iki deli iki disugekno apa dimiskino? Jane sijine Tuhan sijine. Oh disugekno jane sijine. Ojo sugih to, rapat terus, gak mari-mari kok tuh kan. Ketentuannya nggak selesai-selesai. Iya. Karena setiap hari rapat. Setiap detik rapat mau menentukan nasib manusia. Baru setelah rapat memutuskan itu. Nah, kapan takdirnya? Ya. Nah, itu. Nah, inilah konsep inilah yang membuat banyak orang agama yang lain itu tertarik ke Islam ya. Iya, nek akeh kan terus rapat terus itu. Coba antara bapak, anak, mbak, ibu untuk menentukan tuh kapi tuku mobil kan rundingan sih mobil merek apa rapat deh. Nah itu tidak masuk akal gitu ya. Ya Tuhan harus satu, kehendaknya satu akhirnya, sifatnya satu, kerjanya satu, karena memang Tuhan satu, satu-satunya keputusan gitu. Ya, jadi semua di bawah kehendak dan kendali satu keputusan, karena memang satu-satunya gitu. Itu qul huwallahu ahad ya. Kemudian selanjutnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak setara dan tidak sama dengan yang baru. Allah itu tidak bisa digambarkan gitu. Sampai menggambarkan Allah itu bagaimana mesti salah. Sampai membayangkan Allah kayak apa itu mesti salah. Karena nggak bisa digambarkan, karena tidak sama gitu loh.
Pikiran kita mesti, karena pikiran kita alam semesta menggambarkan, katakanlah seperti di agama lain, nanti gambarannya dewanya kayak itu. Besar, tangannya besar. Kayak di film-film itu ya. Gambarannya dewanya ini, dewa ini gitu ya. Gambarannya seperti itu. Kalau itu mesti salah gitu. Itu tidak boleh di dalam, Allah tidak mau begitu itu. Karena Allah itu tidak sama dengan persepsi kita. Gitu. Allah itu hanya bisa dipahami, tapi tidak bisa digambarkan. Hanya diyakini, tapi tidak boleh digambarkan. Tidak boleh muncul hayalan-hayalan yang gitu. Karena setiap hayalan itu gambaran-gambaran, karena gambaran-gambaran itu juga alam, berbeda ya dengan yang lain. Makanya akhirnya kan untuk di agama yang lain itu gambarnya itu Tuhannya yang muncul macam-macam berbagai. Ya. Kalau ada juga ada di agama tertentu itu ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jelek. Lah iku nek sing Tuhan jelek ngarepno elek nang wong, sing ngarepi siji ngarepno apik, tukaran Tuhannya. Ya. Itu disebut akhriman, itu Tuhan yang baik, kalau ahnaman Tuhan yang jelek gitu. Nah, itu bisa tukaran terus. Itu mek loro padahal nek telu ya tukaran terus kan. Untuk menentukan. Terus menggambarkan macam-macam. Makanya kalau dalam Quran la tudrihul absor wa yudrihul absor. Allah itu tidak bisa dijangkau. Ya. Dijangkau dengan penglihatan, baik penglihatan mata, penglihatan daya hayal kita dan semuanya tidak bisa. Tetapi Allah bisa menjangkau semua penglihatan. Jadi nah itu. Jadi perbandingannya kayak itu. Makanya Qul huwallahu ahad itu isinya sepertiga Al-Qur'an. Isinya itu, kandungannya itu kalau diurai itu sudah kesimpulan daripada sepertiga Al-Qur'an. Nah, mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugeng atas tanggapan kembali dari Pak, sudah dijelaskan Pak Abadi tadi. Jadi hidup orang-orang memang dulu sebelum datangnya nilai-nilai Al-Quran ini menyatakan Tuhannya harus banyak, masalahnya banyak. Kemudian harus gak mungkin kita bisa mengandalkan hanya satu Tuhan. Kita harus banyak Tuhan. Wah, itu kan mereka mengibaratkan Tuhan itu kekuatannya, kemudian kedahsyatannya, kemampuannya itu sama dengan yang dimiliki oleh mereka, sehingga kemampuan mereka itu disamakan dengan Tuhan. Nah, itu yang kacaunya di situ. Nah, itu yang sehingga Qul huwallahu ahad itu meluruskan, memurnikan pemahaman-pemahaman yang tercampur aduk, yang keruh modelnya kayak gitu itu. Nah, sehingga Rasulullah itu mengibaratkan banyak hal yang dimana hal itu meluruskan kembali ajaran-ajaran yang sudah disyaratkan dan sudah dinilaikan sama Allah di ajaran-ajarannya, terutama yang terakhir yaitu Al-Quran. Nah, ini monggo Pak Hadi langsung ditanggapi saja dari tema pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk bisa mengkaji salah satu surat yang populer ya, yaitu Al-Ikhlas. Mengapa dinamakan Al-Ikhlas? Ya, ikhlas itu artinya bisa mengeluarkan sesuatu yang bukan substansinya. Ya, kita ambil contoh ya, untuk memahaminya. Bila kita beribadah, hendaknya hanya demi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ada suatu tujuan beribadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah itu ikhlas atau tidak, maka kita harus mengeluarkan segala sesuatu tujuan selain Allah Subhanahu wa taala pada saat kita beribadah. Nah, itu salah satu makna al-ikhlas ya. Ada juga yang menamakan surat al-ifrat ya, mengisyakan Tuhan.
atau juga namanya surat At-Tauhid, yaitu mengisahkan Tuhan juga. Surat Al-Ikhlas ini suatu surat yang populer di kalangan umat Islam, Muslim ya, di seluruh dunia. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis yang tadi kita pahami saat bertemu dengan sahabat-sahabatnya, siapakah di antara kalian yang ingin membaca seluruh Al-Quran dalam semalam? Bagaimana bisa, wahai Nabi? Para sahabat bertanya. Nabi menjawab, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah, dari hadis ini kita mengetahui bahwa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu senilai dengan membaca seluruh Al-Quran dan turut memahami dan menghayati maknanya ya. Dari sabda ini juga surat Al-Ikhlas dapat disebut sebagai sepertiga dari Al-Quran. Mengapa demikian? Ya, kita pahami berdasarkan kandungannya, Islam itu terbagi bisa 3 ajaran utama. Pertama akidah, kepercayaan, kemudian syariat, pengamalan hukum, dan akhlak. Jadi ada 3 ajaran utama, akidah, syariat, dan akhlak. Nah, surat Al-Ikhlas ini mengajarkan akidah, puncak dari kepercayaan. Tidak akan diterima keimanan atau kepercayaan seorang jika tidak percaya dengan kandungan dari surat Al-Ikhlas ini. Bahkan syariatnya pun dia tidak ada artinya, termasuk akhlaknya, karena akidahnya tidak ada. Nah, jadi ini pentingnya Al-Ikhlas ini. Sekarang marilah kita menghayati ya, coba memahami isi kandungan dari surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama, Qul ya. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, ini diperintahkan kepada Rasulullah Muhammad. Katakanlah Muhammad ya. Dialah huwa, dialah Allah. Ini kenapa kok ada dhamir kemudian ada isim fa'il di depannya, pelaku. Ini penekanan, kalau saya penguatan. Ya. Istilahnya taukid, penguatan terhadap Allah ini. Dialah Allah yang Maha Esa. Misalkan nggak ada Allah gitu, nggak jelas, malah dialah yang Maha Esa. Atau Allah yang Maha Esa. Beda. Kalau ada dialah Allah yang Maha Esa, itu benar-benar penekanan yang luar biasa itu. Kemudian kita coba mempelajari asbabul nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Berdasarkan sebab turunnya surat ini, wahyu-wahyu yang diturunkan sebelum surat Al-Ikhlas ini, ya, kurang lebih ada 10 wahyu sebelumnya. Ya. Redaksinya selalu menyebut Rabbika, Tuhanmu. Misalnya dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika, ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan dari kaum kafir kepada Nabi Muhammad SAW yang mempertanyakan Tuhan umat muslim itu bagaimana? Apa dari perak, emas, atau seperti apa? Maka dari itu turunlah surat Al-Ikhlas ini untuk menjawab sekaligus menjelaskan tentang Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW serta diajarkan oleh agama Islam ini dengan menyebutkan nama atau asma Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian kata ahadun, mengapa dipilih bukan satu? Hal ini karena jika menggunakan kata satu, maka akan ada kemungkinan terbayang Tuhan itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Akan tetapi jika menggunakan kata ahad atau esa, maka tidak akan terbayang bilangan 2, 3, dan selanjutnya. Bahkan tidak terbayang dia Tuhan itu tidak ada, atau 0, nggak ada. Jadi esa berbeda dengan 1. Dalam konteks bahasa Indonesia, kita bisa contohkan ya dalam kalimat, misalkan tidak seorang pun yang datang. Itu artinya
tidak ada orang yang datang, tidak ada yang datang. Contoh lain, hanya seorang yang datang, artinya satu orang yang datang. Contoh lain, satu orang datang, artinya nanti satu orang datang itu berarti bisa ada 2, ada 3 dan seterusnya. Satu orang datang, oh 2 orang datang. Tapi hanya seorang yang datang, tidak ada yang lain. Itu contoh dalam bahasa Indonesia, konteks esa dengan satu. Nah, dia Allah yang Maha Esa, keesaannya itu bisa terdiri dari 3 hal ya, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatannya. Esa dalam zatnya artinya dia Tuhan tidak terdiri dari unsur-unsur. Misalnya saat kita berkata jam tangannya, ini satu. Apakah ada unsurnya? Jawabnya ada. Ada jarum, baterai, mesin, aksesoris yang lainnya. Nah, itulah unsur-unsur jam. Sedangkan maksud esa dalam zatnya ini tidak terdiri dari unsur-unsur itu. Makanya disebut esa. Kemudian esa dalam sifatnya. Dalam hal ini memang ada sifat yang sama yang kita beri dengan nama sama dengan yang ada pada sifat-sifat manusia. Misalnya sifat kasih. Tapi kasihnya berbeda dengan kasih makhluk. Dia kuasa, tetapi kuasanya berbeda juga dengan kuasa makhluk. Itu. Jadi punya sifat keesaan dalam sifatnya. Kemudian esa dalam perbuatannya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Semua ini kecuali atas izinnya. Dan atas kekuasaannya yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara yang menciptakannya. Nah, itu makna dari 3 macam keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allahus Samad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tumpuan harapan atau dikatakan gantungan ya, bergantung, tempat bergantung. Makna samad itu bisa mempunyai 2 makna yang populer. Yang pertama berarti tumpuan harapan, yang kedua berarti sesuatu yang sangat padat tanpa pori-pori. Tuh. Ya, menurut beberapa ahli tidak mungkin dalam perjalanan hidup manusia itu seseorang tidak pernah berdoa. Karena tidak semua keinginannya bisa terpenuhi padahal dia butuh. Ya. Boleh jadi dia pergi pada si A tapi tidak mampu. Si B juga tidak mampu, si C tidak mampu juga. Lalu kemana dia pada akhirnya? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam makna dialah Allah sebagai tumpuan harapan. Ya. Kemudian kata somat juga diartikan tidak berpori-pori. Kalau begitu apakah dia makan? Tentu tidak. Ya. Karena tidak ada yang bisa masuk. Dia berkeringat, dia beranak, ya juga tidak. Ini yang bila kita artikan somat tidak berpori-pori lebih jauhnya lagi. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ayat ketiga ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Makna ini sudah jelas dan masih terkait dengan ayat yang kedua, yaitu tentang somat yang tidak berpori-pori tadi. Jika kita artikan lebih luas, maka termasuk juga dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat yang keempat, tidak ada sesuatu pun yang setara dan yang serupa dengannya. Kufuwan artinya yang serupa dengannya. Ya. Ada ayat yang lain yang lebih jelas tentang ini yang tadi saya sebutkan, laisa kamislatihi syai'un. Ya. Yang kalau kita terjemahkan secara harfiah maknanya tidak ada sesuatu pun yang sepertinya. Jangankan sepertinya saja tidak ada. Sepertinya, jadi tidak langsung kepada Allah. Ini seperti Allah itu enggak ada. Jadi sepertinya saja tidak ada. Nah. Sehingga semua yang terbentuk dalam benak, walaupun dalam bentuk imajinasi tentang Tuhan, maka Tuhan berbeda dengan itu. Jadi memang tidak bisa diraih, tidak bisa digambarkan dengan apapun. Karena itu jangan bahas tentang Tuhan. Nah, salah satu kata Allah terambil dari kata aliha yang berarti membingungkan.
Semakin kita bahas Tuhan, semakin membingungkan. Atau sebaliknya, atau semakin mengagumkan. Kenapa? Karena semua ciptaannya mengagumkan. Sayang, kegaguman kita itu teredukasi karena sering kita lihat. Misalnya, kita lihat ada sesuatu yang jatuh dari atas ke bawah. Ya. Nah, kita tidak kagum karena sudah terbiasa lihat. Tapi kalau ada yang dari bawah ke atas, kita kagum. Ya, sebenarnya dua peristiwa itu sama-sama mengagumkan. Hanya saja ini teredukasi, ya, sehingga kita sering menyaksikan, sehingga menurut kita itu sudah biasa. Tuh. Nah, surat ini ya tadi dikatakan banyak nama ya, yang populer Al-Ikhlas. Surat ini mengeluarkan segala sesuatu selain daripada Allah. Dia akad, dia tumpuan harapan. Tidak ada satu seperti, tidak ada yang sepertinya. Ya. Karena surat ini menyingkirkan segala sesuatu selain substansi Tuhan, maka dia dinamakan surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, setelah kita menghayati surat Al-Ikhlas ini, manusia hendaknya menteladani Tuhan sesuai kemampuannya sebagai makhluk. Misalnya, bagaimana kita bisa menteladani akad dan akad? Yakni berusahalah menyatukan semua potensi dan daya Anda dalam segala kegiatan. Misalnya, kita punya daya pikir, daya fisik, daya kolbu, daya hidup, maka satukanlah itu semua agar jangan sampai kepribadian Anda terpecah. Jangan sampai pikiranmu berbeda-beda dengan kalbumu. Jadi satukan pikiranmu, kalbumu dengan gerak hidupmu. Jadi antara hati, ucapan, perbuatan itu satukan. Itu. Jadi pemersatu itu. Kemudian jadilah as-samad. Ya, ini menjadi tumpuan harapan banyak orang. Maka orang-orang yang menghayati kandungan dari surat Al-Ikhlas ini sangat luar biasa. Inilah makna surat Al-Ikhlas. Itu demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas apa yang sudah ditanggapi pada tema pertemuan hari ini. Tadi dijelaskan bahwasanya sepertiga ya, kalau Qul Ahad itu sepertiga Al-Quran. Ya, penjelasannya itu sama dengan 3 ajaran utama di Islam, menunjukkan hal seperti itu, yang dimana ada akidah, ibadah, akhlak atau rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Yang di situ banyak hal yang dimana mengandung hikmah, mengandung ajaran dan nilai-nilai kehidupan. Dan kemudian kenapa pakai ahadun? Ya, dijelaskan bahwasanya kalau pakai semuanya, pakai wahidun dan sebagainya, itu berpotensi seorang akan berpikir hal-hal yang di luar nalar. Ya, manusia ini kadang-kadang hal-hal yang di luar nalar itu kepikiran, nggak tahu kenapa, karena memang di salah satu ayat itu menjelaskan bahwasanya prasangka manusia itu lebih dominan, yang dimana ketika pemakaian kata ini sudah ahadun, ya itu sudah saklek, kayak kekunci, yang dimana mau berpikir aneh atau di luar nalar itu ya tidak sampai ini. Ya, itu yang bisa dimaksudkan dari tata bahasa ya. Ya, kemudian hal yang biasa sebenarnya itu hal yang luar biasa. Nah, tadi kayak semuanya kayak ayat Qul Ahad ini karena memang sering dibaca, sering sekali itu bahkan pembahasan dan sebagainya. Kemudian kalau kita bahas surat yang lain yang jarang dibahas itu kelihatannya agak ini lebih luar biasa ini. Padahal sebenarnya sama luar biasanya Qul Ahad atau dengan surat yang lain. Karena memang sudah saking seringnya Ikhlas ini dibahas dan atau sering dibaca, kayaknya ya sudah biasa. Kayak tadi diibaratkan kayak Pak Adi, sebuah buah jatuh ke bawah itu memang biasa karena kita sudah terbiasa melihat hal itu. Tapi kalau dibalik, buah itu jatuh dari bawah ke atas itu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena hal itu tidak sering kita lihat dan jarang kita temui. Itu dikatakan luar biasanya seperti itu. Padahal itu nilainya sama, jatuh ke bawah atau ke atas sama. Nah, ini monggo Pak Sukri ditanggapi dari apa yang sudah ditanggapi Pak Hadi. Terima kasih atas tanggapannya.
ya orang itu menyukai sesuatu itu karena sudah kenal ya, sudah paham. Lebih paham, lebih dekat, maka orang itu akan lebih sayang. Kalau orang tahu makna dan mendalam tentang surat Al-Ikhlas, maka dia akan mencintai surat Al-Ikhlas. Sebagaimana para sahabat itu yang ditegur. Wong iku kok maca surat wawahane salatnya. Karena dia sudah paham betul bahwa ini berisi kemurnian ya, menjelaskan kemurnian substansi Allah itu ya. Jadi menjelaskan keesaan Allah itu, sehingga dia paham betul, dia suka betul karena paham. Begitu juga ayat yang lain. Dulu saya suka surat Alam Nasra ya, karena di sini isi kelapangan. Saya betul-betul paham itu maknanya ya. Wah, urip nek susah ya, seneng maca Alam Nasra. Saya kepingin hidup lapang gitu. Kalau andai kata kita hidup lapang kayak Nabi kan enak gitu ya. Nah itu karena paham, saya itu suka membacanya. Begitu juga kalau Qul Huwallahu Ahad ini, karena nanti orang paham maknanya, dia suka membacanya, dia cinta karena pahamnya, karena sudah dekat ya. Apapun kalau kita sudah cinta itu kan jalaran kulino ya. Gitu. Jadi sayang itu karena kita tahu kita lebih dekat kepada Allah, maka kita akan rindu ketemu Allah. Kalau kita sudah paham ajaran Allah, sudah paham gitu. Makanya oleh karena itu kita, padahal Allah itu jadi sudah dekat sebenarnya. Kita saja yang, pikiran kita saja yang menjauh. Ya. Maknanya kan gitu. Makin banyak mungkin ayat yang kita pahami, ya, makin banyak ayat-ayat Allah yang kita sukai gitu ya. Enggak hanya ada, makin banyak yang kita pahami, maka banyak juga. Apalagi kalau seperti Gus Baha'i bisa hafal Quran, jadi wis paham kabeh, tadi ya tambah enak. Nah itu, nah ini juga gitu ya. Orang-orang kadang-kadang menjalankan sunnah itu kalau begitu. Sunnah itu kadang-kadang Rasulullah itu hafal Quran. Sunnah kita adalah mengkaji Al-Quran. Karena Rasulullah mengkaji Al-Quran, pelajarannya sunnahnya mengkaji Al-Quran. Kadang-kadang orang itu sunnahnya kok. Saya pernah ditegur ya, orang kita dakwah itu saya ditegur. Pak Sukri dakwah Quran kok celonone gak cingkrang. Jenggotnya gak ono. Jadi sunnahnya celono cingkrang, jenggot gitu. Saya hanya bisa, saya waktu itu saya tidak bisa jawab. Kalau umpamanya sekarang saya bisa jawab. Loh, saya ini pengkaji Quran seperti sunnah Rasulullah pengkaji Quran gitu. Gitu ya itu. Jadi cari sunnah itu hanya satu. Makin lama kita mengetahui Quran, makin banyak ayat-ayat Allah yang kita cintai. Saya kira cukup ya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau, makanya mari kita kaji Quran terus sehingga kita lebih banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas tanggapan kembali dari apa yang sudah ditanggapi oleh Pak Dikati. Meskipun kita akhiri kajian hari ini. Alhamdulillah sudah bisa mengkaji dan mendalami tentunya tema hari ini yaitu surat Al-Ikhlas. Semoga hari ini bisa membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua dan tentunya bagi penonton dan pemirsa video kita. Semoga mendapatkan keberkahan, kemudian bisa mengambil hikmah dan bisa jadikan nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akhir dan kita tutup kajian hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan itu saudara-saudara kita dan semua orang yang sedang dalam masalah kemudian diuji sama Allah, mereka bisa tetap tabah dan kuat menjalani semua itu sampai selesai. Dan semoga mereka semua dan kita semua mendapatkan ridho Allah dan terakhir husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah kita sudah melakukan kajian ini hari ini. Insya Allah akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Seperti biasa akan ada undangan yang terkirim di grup. Saya akhiri kajian hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke.